Halo, kembali lagi bersama saya Reza. Dan saya Bimo. Kali ini kita mau bahas film apa nih, bro? Jadi kali ini kita mau bahas film yang bergenre horor komedi yang dirilis tahun 2017. Film ini tuh mengisahkan dua orang sahabat yang terobsesi dengan ketenaran di media sosial, bro. Mereka tuh rela melakukan hal ekstrim untuk mendongkrak ketenarannya. Apa yang mereka lakukan? Ya udah langsung aja lah. Ini dia Tragedy Girl. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Sadie dan pacarnya kita sebut saja Ilham. Semacam lu nyenaran ke. Yaudah sih, bagus itu Ilham. Ya udah lanjut. Mereka berdua sedang asik melakukan mantap-mantap di mobil saat malam hari. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu dari luar. Mungkin hayang miluan si ganamah. Ilham pun mengeceknya keluar tapi tidak ada apa-apa di luar. Namun saat dirinya nyaliuk, tiba-tiba seseorang menyabet muka Ilham dengan golok. Melihat hal itu, Sadie pun segera kabur. Namun di depan ternyata sudah ada sahabat Sadie bernama Michaela yang sudah memasang jebakan. Alhasil pembunuh tersebut tersungkur setelah terkena jebakan itu. Weh, itu kenapa tiba-tiba si Kayla ada di situ? Teuing pugu euy. Coba nanti kita lihat dulu aja lah. Pembunuh tersebut bernama Loyal Orson. Ia merupakan pembunuh berantai di kota tersebut. Sadie dan Michaela menyekap Loyal di sebuah pabrik bekas. Jadi mereka ini mempunyai akun atau blog bernama Tragedy Girl. Dan konten-konten mereka yaitu membahas tentang pembunuhan yang ada di kota. Faktanya mereka sudah mengincar Loyal sejak lama. Jadi bisa disimpulkan kalau adegan pertama tadi cuma rekayasa untuk memancing si Loyal. Bahkan mereka memotong-motong tubuh Ilham untuk dijadikan konten. Dan keesokan harinya mereka mulai mengumumkan kejadian tersebut di sekolah. Kemudian datang seorang polisi bernama Welch. Ia menginfokan tentang kejadian Ilham, namun hanya sedikit info yang baru dia dapatkan. Sadie dan Michaela langsung membuat video dengan mengatakan kalau seolah-olah polisi tidak serius menangani kasus ini. Untuk membantu proses editing video, mereka dibantu oleh teman pria bernama Jordan. Si Jordan ini merupakan anaknya polisi tadi, yaitu Pak Welch. Singkat cerita, Sadie dan Michaela latihan cheerleaders. Mereka bertemu dengan teman wanita yang bernama Sil. Nama panjangnya Salisil. Si anjing bedak sih Salisil ya. Kemudian mereka melihat pria ganteng gagah, kayak saya lah pokoknya mah, yang bernama Toby. Ia merupakan mantan pacar Michaela dulu. Karena followers Toby lebih banyak dan lebih tenar, Sadie dan Michaela pun berniat akan membunuhnya. Dan benar saja, mereka membunuh Toby saat di jalan sambil merekamnya. Karena Toby belum tewas, mereka pun mencoba menusuknya dengan pisau. Keesokan hari di sekolah, mereka bertemu dengan seorang jurnalis TV. Jurnalis itu mengatakan kalau kejadian Toby merupakan kecelakaan bukan pembunuhan. Hal itu membuat mereka merasa gagal, karena akun sosial media mereka membahas dan mengusut tentang pembunuhannya. Kemudian mereka bertemu dengan Jordan dan mengundangnya datang ke pesta prom yang akan diadakan nanti. Setelah itu digelar rapat persiapan pesta. Sil juga menjadi anggota panitia di sana. Sil mengatakan kalau pesta sebaiknya tidak jadi digelar untuk menghormati teman mereka yang baru saja meninggal. Namun Sadie dan Michaela tidak setuju dengan hal itu.
Karena hal itu, mereka menghancurkan rak buku yang dibuat oleh Seal dan membunuhnya di sekolah saat malam hari. Menurut Anda nih bro, lebih baik biasa saja tapi baik atau cantik tapi kayak mereka? Ya lebih baik cantik tapi baik lah, gimana sih? Batu siama, Scared me. Sorry. I said I'm still in. Michaela? Karena terlihat seperti kecelakaan lagi, akhirnya mereka memotong-motong tubuh Seal menggunakan kampak. Like this? Keesokan hari di sekolah, Sadie dan Michaela menjadi viral kayaknya artis. Layaknya artis. Karena akun sosmed milik mereka yaitu Tragedy Girl naik drastis setelah kejadian semalam. That would really help me out. Kemudian mereka diinterogasi oleh Wells di ruangan kepala sekolah. Namun, mereka terlihat santai bahkan mempermainkan penyelidikan. Need advice from teenagers on how to protect this community. Perpetrator? Does he text you when you're next? Do you have any? Setelah itu, mereka mengadakan semacam acara mengenang kepergian Seal. Kemudian muncul pria berbadan besar bernama Big Al. Ia mengatakan kalau warga harus melawan pembunuh di luar sana. Tragedy. I got something to say. And that's a promise. That's what I'm talking about. Mendengar hal itu, Sadie dan Michaela akan membunuh Big Al. Karena pembicaraannya tadi mengancam popularitas mereka. No. I feel like Di kantor polisi, Jordan menemui ayahnya. Ia mencuri beberapa foto korban pembunuhan di sana. We're not done here. Did once, then Jordan. I think. Saat malam hari, Michaela dan Sadie mulai melancarkan aksinya. Mereka membunuh Big Al di gym biasa ia latihan. Meskipun mendapat perlawanan, akhirnya mereka berhasil membunuh Big Al. Call the police. Setelah itu, Jordan mendatangi rumah Sadie. Ia memberikan flash disk berisi foto korban pembunuhan yang ia cari di kantor ayahnya tadi. Jordan melakukan itu karena ia suka pada Sadie. yeah, how awesome is that? yeah. You're such a good friend, Jay. Keesokan hari sekolah ditutup akibat kejadian yang menimpa Big Al. School's canceled. Berita TV menyiarkan kejadian tersebut. Kemudian, wali kota mengumumkan untuk para warganya tidak usah cemas karena ada polisi yang akan menangani semua ini. Tiba-tiba ponsel semua orang berbunyi dan tersebarlah foto Big Al yang mengenaskan. This is a time for, we will overcome this, but we must. 5 p.m. will be in effect. Important thing to do is stay calm and not make our. Hal itu dimanfaatkan Sadie dan Michaela untuk mengatakan kembali kalau polisi tidak membuat kota menjadi aman. Di sisi lain, Lowell akhirnya bisa membuka ikatannya dan bebas berkeliaran kembali. Para warga berkerumun di kota mengkampanyekan melawan pembunuh. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan ibu wali kota yang sudah tewas, tertancap di tiang lampu jalan, dan hal itu pasti perbuatan si Doer. Idih, si Lowell anjing, kan si Lowell, si Lowell. Iya, si Lowell maksudnya. We're walking for fucking. Setelah kejadian itu, Jordan berhenti membantu Sadie dan Michaela. Mendengar hal itu, Michaela akan membunuhnya meskipun Sadie kurang setuju dengan Michaela. Namun, karena HP Michaela sudah dicuri oleh Jordan, maka mereka pun semakin yakin akan membunuhnya. My fucking phone. Harmless. He's making you soft. He's a total breach. He dies tonight. Sadie pun mendatangi rumah Jordan, sedangkan Michaela menunggu di mobil. Namun, Sadie gagal karena pisau yang digenggamnya jatuh. Ditambah, ia luluh dengan perkataan si Jordan. Dan akhirnya mereka pun melakukan, The thing she knows that ya kalian tahulah ya. 1,000 degrees in here. amazing, brilliant, unique person I've ever met. I don't know if I could live with myself, if anything. Okay. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan ternyata itu si Lowell. Ia langsung menusuk bahu Jordan.
Sadie berusaha melawannya hingga akhirnya Wells datang dan menembaknya. Hal itu membuat Sadie dianggap sebagai penyelamat. Thank you. Yes, 2 minggu setelah kejadian, Wells mengumumkan dan memberikan penghargaan pada Sadie. Hal itu membuat Michaela cemburu hingga cekcok dengan Sadie. I'm going to continue to fight for what's right. You are such a cliche. The vision, night to remember, not just. Semenjak kejadian itu, Sadie berubah menjadi lebih baik. Ia juga tidak bergabung lagi dengan Michaela. Suatu hari, Jordan menjemput Sadie untuk pergi ke pesta prom di sekolahnya. Sedangkan Michaela juga dijemput oleh seseorang. Ternyata yang menjemputnya adalah Lowell. Yes, ma'am. Saat pesta berlangsung, seorang guru yang bernama Miska. Hah? Miska? Bukannya Miss P? Emang apaan Miss P? Ya, Miss Palen atau Miss Pina gitu. Oh, kirain apa, pikiran gue jadi melayang-melayang kemana gitu, bro. Udah lanjut. Ia bertemu dengan Michaela dan Lowell di sana. Tak banyak omong, Michaela langsung membunuh Miska saat itu juga. Michaela, what are you doing out here? Sadar akan kehadiran Michaela, Sadie langsung mengikutinya hingga ke sebuah gudang. Jordan juga diam-diam mengikutinya. Di sana, Sadie dan Michaela mengobrol. Dan terungkaplah, ternyata mereka memang psikopat sejak kecil. What do you think? Dinner table. Coming. 1 minute. Tak lama muncul Lowell. Namun, si Jordan merubuhkan pintu hingga menimpa Lowell. Saat Lowell akan membunuh Sadie, Michaela melarangnya yang mengakibatkan Lowell menyerang balik ke Michaela. Beruntung, ia mempunyai pistol dan langsung menembaknya. Kini, Sadie dan Michaela kembali berbaikan. Dan yang mereka lakukan selanjutnya adalah... Pasti membunuh si Jordan, ya kan? Yap, tepat sekali. Tak hanya itu, mereka juga mengunci pintu ruangan pesta dan membakar hidup-hidup orang di sana. Film ditutup dengan memperlihatkan kesuksesan media sosial Tragedy Girl. Dan hingga saat ini perbuatan mereka berdua belum terbongkar. Entah sampai kapan. Film pun selesai. We did good. Here's in the freezer. Thanks, kiddo. Keep following the Tragedy Girls. Gimana menurut Anda, bro? Bener-bener anjing sih ini. Cocok banget sih buat zaman sekarang mah ini. Maksudnya cocok gimana tuh? Ya sekarang kan orang-orang rela ngelakuin apa aja gitu biar viral. Ya. Iya juga sih. Oke, mungkin ada pesan atau apalah gitu kayak film-film sebelumnya tuh. Ya udahlah, cukup sekian, nggak ada pesan lah buat film ini mah. Mohon maaf jika ada kesalahan nama pemain atau perkataan yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.